pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Kepala desa atau tempat itu, terus kemudian yang kedua dia kalau rumah tapak penghasilnya itu maksimal di 6 juta rupiah. Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang. Sari Berita. Sebanyak 5.000 unit rumah subsidi telah dibangun Perumnas Sumsel pada program 3 juta rumah. Pangdam 2 Sriwijaya Maijen TNI Ujang Darwis pastikan semua pasukan siaga bantuan ancaman banjir di Oku Timur dan sekitarnya. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 12 Januari 2026 bersama saya Ega Dwianti. Sebanyak 5.000 unit rumah subsidi telah dibangun Perumnas Sumsel pada program 3 juta rumah. Program 3 juta rumah disambut positif oleh warga berpenghasilan rendah di Sumatera Selatan karena membuka harapan memiliki rumah hunian yang layak, aman, dan terjangkau. Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional atau Perumnas Sumatera Selatan mendukung penuh terhadap program pemerintah tersebut. Melalui pembangunan rumah subsidi di sejumlah wilayah Sumatera, termasuk di Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, dan Lampung. Di Sumatera Selatan sendiri, Perumnas secara aktif membangun proyek perumahan di Talang Keramat, Kabupaten Banyuasin, Talang Kelapa, Kota Palembang, serta apartemen di kawasan Jakabaring. Pimpinan proyek Perumnas Sumatera Selatan, Andrian Eka Lusianto, mengungkapkan untuk mendapatkan rumah subsidi, masyarakat harus memenuhi sejumlah kriteria. Di antaranya, rumah yang dibeli merupakan rumah pertama, serta dilengkapi surat keterangan dari kepala daerah atau RT setempat. Harga rumah tapak dibatasi maksimal Rp166 juta, sementara untuk unit apartemen harga per meter persegi juga ditetapkan maksimal Rp6 juta sesuai dengan ketentuan pemerintah. Yang pertama adalah harus rumah pertama, gitu ya. Nanti ada surat keterangan dari kepala desa atau RT tempat, gitu. Terus kemudian yang kedua, dia kalau rumah tapak penghasilnya itu maksimal di Rp6 juta. Kemudian kalau misalkan di harga jualnya sendiri itu masih sama, Pak. Jadi di rumah tapak itu di Rp166 juta. Kalau Ditambahkan Andrean dari sisi progres, Perumnas telah membangun sekitar 250 unit rumah di Sumatera Selatan, dengan 160 unit di Talang Keramat telah terjual. Secara keseluruhan, jika digabungkan dengan pengembangan swasta, realisasi program 3 juta rumah di Sumatera Selatan, realisasi program 3 juta rumah di Sumatera Selatan mencapai sekitar 5.000 unit. Seluruh hunian dibangun sesuai dengan standar kelayakan mengacu pada SNI dan regulasi perbankan dengan kondisi siap huni serta tersedia akses listrik dan air, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat mendapat dukungan dari masyarakat Sumatera Selatan, khususnya warga berpenghasilan rendah yang berharap program tersebut dapat segera terwujud dan meringankan beban ekonomi keluarga. Salah satunya disampaikan Hikmah, seorang ibu rumah tangga di Palembang. Ia menilai program pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sangat dibutuhkan di tengah tingginya biaya hidup saat ini.
Hikmah mengaku selama ini kepemilikan rumah masih menjadi impian bagi banyak keluarga dengan penghasilan terbatas. Harga rumah yang terus naik serta keterbatasan akses pembiayaan menjadi kendala utama bagi masyarakat kecil untuk memiliki hunian layak. Kalau saya sangat mendukung program ini bisa berjalan, apalagi untuk mengurangi beban ekonomi bagi masyarakat Sumsel, terutama yang penghasilannya di bawah. Kalau bisa, tahun ini bisa segera terwujud. Sementara itu, Yuda, warga Banyuasin berharap program ini dapat menjangkau masyarakat secara tepat sasaran dengan proses pendataan yang jelas serta kemudahan persyaratan agar benar-benar dirasakan oleh warga yang membutuhkan. Masyarakat berharap pemerintah daerah dan pusat dapat bersinergi mempercepat realisasi program tersebut sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan dan menjadi solusi nyata bagi persoalan perumahan di Sumatera Selatan. Berkaitan informasi di atas, kita simak tanggapan masyarakat berikut ini. Kalau boleh usul, perumahan yang akan dibangun nantinya dibangun bertiang untuk menghindari banjir. Di kemudian hari karena kita tahu pembangunan infrastruktur semakin berkembang. Badan jalan 5 atau 6 tahun ke depan harus dipertimbangkan. Drainase dan juga fasilitas umum lainnya seperti sekolah dan pasar. Bagus program pemerintah nih. Tapi kendaknya kalau bangun perumahan tuh dipikir ke 5 tahun ke depan. Lagi bangun rumah 5 tahun ke depan lebih tinggi lah jalan dari rumah. Sanitasinya cak mano. Jadi harus dipikir ke galau. Mudah-mudahan yang tidak punya rumah, apalagi masyarakat miskin tuh bisa sejahtera juga kalau dia punya rumah dewek. Itulah tadi, buat rumah tuh jangan basing-basing juga kaget banjir. Bagus kalau memang ada program bangun rumah murah bagi warga berpenghasilan rendah. Harapan kami cuma satu, kalaupun harganya dapat dijangkau, tapi kalau bisa ke depannya perumahan tersebut memang benar-benar menjadi hunian warga. Ke depannya diharapkan perumahan-perumahan tersebut tidak menjadi masalah bagi mereka seperti banjir. Baik pendengar, program nasional pembangunan 3 juta rumah yang menyasar warga berpenghasilan rendah mendapat sambutan positif dari masyarakat termasuk di Sumatera Selatan. Program ini dinilai membuka harapan baru bagi masyarakat untuk memiliki hunian yang layak, aman, dan terjangkau. Namun di sisi lain masih terdapat tantangan dalam aspek implementasi, akses pembiayaan, hingga kesiapan pemerintah daerah. Bagaimana pandangan Bapak Emi Sumirta selaku pengamat kebijakan publik di Banyuasin? Berikut wawancara singkat kontributor RRI Palembang. Pak Emi, terkait program 3 juta rumah yang sudah digagas oleh pemerintah pusat dan saat ini sedang direalisasikan di setiap daerah khususnya Provinsi Sumatera Selatan. Nah, bagaimana Bapak melihat dampak program 3 juta rumah terhadap pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi warga berpenghasilan rendah di Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Banyuasin? Kita dukung program yang sangat baik. Kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan, mulai dari pendanaan dan dana pendampingan yang pastinya tidak hanya dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus menyiapkan dana pendampingan, jangan sampai terkendala ketika tidak ada dana pendampingan karena untuk rumah-rumah tersebut untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah yang pastinya tidak mampu kan begitu, karena ketika bicara tidak mampu tidak hanya bicara soal rumah, mungkin untuk SDM-nya pun tidak mampu dengan segala administrasi dan persyaratan yang bisa saja merumitkan warga atau rakyat yang penerima manfaat itu menjadi kendala, dan sebaiknya itu pemerintah daerah melakukan pendampingan, tidak hanya pendampingan secara teknis tapi pendampingan juga secara pendanaan sehingga mendukung program pemerintah pusat bisa terrealisasi terutama di Kabupaten Banyuasin. Oke. Nah, menurut Pak Emi apa saja tantangan utama yang berpotensi menghambat realisasi program ini di daerah, Pak? Baik dari sisi regulasi, anggaran maupun kesiapan lahan. Yang
pastinya kesiapan lahan, karena ketika bicara masyarakat berpenghasilan rendah, rata-rata untuk di daerah Banyuasin sebagian besar mereka menumpang di tanah-tanah fasilitas umum, bisa tanah pemerintah, bisa tanah desa, bahkan ada sebagian besar di DAS kan gitu. Oh gitu. Nah, untuk itu pemerintah daerah memfasilitasi bagi masyarakat untuk menerima manfaat rumah tersebut. Nah, Kemudian kendala lain yang dihadapi karena pembangunan rumah itu tidak hanya material rumah, mereka yang menerima manfaat pun itu yang namanya tidak mampu, artinya sesuatu yang kurang dari upah tenaga kerja dan sebagainya. Itu menjadi kendala keseharian ketika kita paksa untuk dengan menerima manfaat tetapi tidak memfasilitasi secara keseluruhan, akan menjadi hambatan karena mereka yang berpenghasilan rendah ketika bekerja untuk dirinya sendiri, bagaimana mereka mencari penghidupan yang rutinitas selama ini, kan begitu. Oke. Nah, Pak Emin, sejauh mana peran pemerintah daerah diperlukan agar program 3 juta rumah ini benar-benar tepat sasaran dan tidak hanya berhenti pada target angka pembangunan semata, Pak? Ya, seperti dari awal saya sampaikan, pemerintah daerah harus memfasilitasi dan memberikan pendampingan. Pendampingan itu tidak hanya secara teknis, tetapi juga bisa secara anggaran, sehingga mendukung program tersebut kan bisa terrealisasi dan benar-benar diterima manfaatnya. Kemudian betul untuk sasaran, ya pemerintah daerah cukup perangkat yang sampai ke tingkat RT itu bisa dimanfaatkan untuk benar-benar diterima oleh penerima yang benar-benar tepat sasaran, begitu kan? Ya, karena sejauh ini kan kalau kita lihat ke belakang, perumahan-perumahan rakyat seperti KPR ini kebanyakan nasabahnya itu atau masyarakat ini yang mengambil itu terkadang hanya untuk diinvestasikan, bukan untuk ditinggali. Ya, oleh karena itu regulasi yang saya yakin regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sudah cukup baik. Mungkin implementasi setiap daerah mungkin berbeda. Oleh karena itu saya harapkan pemerintah Kabupaten Banyuasin benar-benar mendukung regulasi pemerintah pusat sehingga apa yang diinginkan sejatinya bagi penerima manfaat rumah tersebut tepat sasaran, itu diharapkan. Oke, terakhir Pak Emi, apa harapan dan rekomendasi Bapak agar program ini dapat berkelanjutan serta memberikan dampak sosial dan ekonomi yang nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Pak? Ya, kita harapkan betul-betul peran serta dari sampai ke tingkat RT lingkungan yang benar-benar memberikan rekomendasi siapa yang layak dan berhak untuk menerima manfaat tersebut. Tidak dipersulit dengan syarat-syarat administratif. Ya. Pemerintah harus memfasilitasi bagi mereka yang benar-benar berhak mendapatkan walaupun terkendala secara administrasi. Oke, artinya tidak hanya masyarakat di kelas-kelas pekerja kantoran, tetapi yang masyarakat yang di luar kerja kantoran atau yang mungkin secara freelance itu bisa dibantu benar-benar ya, Pak? Pastinya, iya pastinya, karena setiap warga negara berhak untuk mendapatkan program pemerintah tersebut dengan syarat dan ketentuan yang berlaku tentunya. Oke, terima kasih atas waktunya pagi ini Pak Emi. Oke, sama-sama, terima kasih. Salam sehat Pak. Sehat selalu. Ya, pendengar Radio Republik Indonesia, demikian wawancara singkat saya bersama dengan Bapak Emi Sumirta, salah seorang pemerhati kebijakan publik di Kabupaten Banyuasin. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pangdam 2 Sriwijaya Maijen TNI Ujang Darwis memastikan semua pasukan di jajaran Kodam 2 Sriwijaya telah siaga dalam membantu penanganan bencana banjir yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Oku Timur. Selain mengirimkan pasukan untuk membackup penanganan bencana Sumatera di Aceh, Sumut hingga Sumbar, Kodam 2 Sriwijaya juga membagi pasukannya untuk penanganan bencana di Sumatera Selatan. Ujang Darwis mengatakan dari informasi yang diterima Dandim, pihaknya langsung mensiagakan Babinsa dan Koramil hingga 1 batalion untuk pembangunan kerusakan di Oku Timur. Kalau kita sendiri untuk menangani dampak bencana ini sudah menyiapkan personil dan perlengkapannya. Kemarin seperti di Oku Timur itu Dandim langsung laporan. Dia sama berangkat ke langsung ke Bali, bisa dikabari juga bahwa seluruh Babinsa dan Ramil termasuk kita ada 1 batalion teror pembangunan di Oku Timur itu langsung diperdayakan. Kita mulai kerjasama. Ya kita kekurangan apa untuk membantu penanganan bencana kita kirim langsung juga. Ditambahkannya untuk bantuan sendiri pihaknya siaga dan siap jika kebutuhan lain seperti perahu karet hingga jaket hujan untuk penanganan dibutuhkan siap dikirimkan. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Sebanyak 5.000 unit rumah subsidi telah dibangun Perumnas Sumsel pada program 3 juta rumah. Pangdam 2 Sriwijaya Maijen TNI Ujang Darwis pastikan semua pasukan siaga bantuan ancaman banjir di Oku Timur dan sekitarnya. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti undur diri. Sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.